Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Drakor. Cerita dimulai saat di sebuah ruang yang berantakan ada seorang wanita bernama Oh Yeon Ju yang sedang tertidur. Ia adalah seorang dokter bedah di rumah sakit Myeongsu. Ia mendapatkan telepon dari atasannya dan langsung bergegas pergi ke ruangan atasannya. Profesor Park menanyakan Yeonju, apakah ayahmu adalah Oh Sungmu, si penulis webtoon? Yeonju kebingungan. Profesor Park mengatakan kalau ia sangat menyukai webtoon karangan ayahnya yang berjudul Wei. Yeonju menelpon Subong. Ia adalah asisten ayahnya. Subong langsung memberitahu Yeonju bahwa ayahnya menghilang. Yeonju kaget mendengarnya. Ia pun langsung pergi ke rumah ayahnya. Subong menceritakan kalau ayahnya tidak keluar dari ruangannya. Ia datang untuk membawa kopi, tetapi Tuan Oh sudah menghilang. Semua staf mencarinya, tetapi mereka tidak menemukannya. Ia bahkan pergi tanpa membawa HP dan dompetnya. Subong bercerita kalau Tuan Songmu berniat untuk mengakhiri cerita Wei dengan membunuh Kang Chul. Kang Chul adalah pemeran utama komik Wei. Yeonju tidak mempercayainya. Subong pun memperlihatkan komputer ayahnya yang berisi gambar Kang Chul yang sedang tergeletak bersimbah darah. Subong keluar ruangan itu dan berniat untuk menelpon polisi. Saat Yeonju sedang sendirian di ruangan ayahnya, tiba-tiba ada tangan penuh darah yang keluar dari monitor dan menariknya. Ia pun masuk ke dalam webtoon. Yeonju bingung di mana dia. Lalu ia melihat pria yang tergeletak bersimbah darah. Ia pun langsung membantunya. Ia bahkan memanggil orang di dalam gedung untuk membantunya dan memanggil ambulans. Para medis pun datang dan membawa pria itu. Manajer hotel menghampiri Yeonju untuk berterima kasih dan menanyakan bagaimana ia bisa ada di sini. Yeonju pun kebingungan. Lalu salah satu pelayan datang dan mengatakan kalau pria itu adalah Kang Chul. Yeonju yang mendengarnya semakin bingung. Ia pun mendekat untuk melihat pria itu. Tiba-tiba ada tulisan bersambung. Yeonju pun kembali ke ruangan ayahnya di dunia nyata. Subong masuk kembali ke ruangan itu dan Yeonju berteriak kaget. Subong memberitahu Yeonju kalau dia tidak jadi menelpon polisi karena Tuan Oh sudah mengupload episode terbaru dari komik Wei. Pasti dia baik-baik saja. Subong mengajak Yeonju untuk melihat episode terbarunya. Yeonju hanya diam dengan wajah bingung lalu menatap komputer. Ia mulai melihat Kang Chul yang ditusuk oleh sosok berjubah hitam. Lalu ia melihat sosok wanita yang mendekat dan membantu Kang Chul. Yeonju bingung melihat semua kejadian yang dialami sebelumnya menjadi cerita webtoon. Ia merasa itu tidak mungkin terjadi. Kang Chul berasal dari dunia webtoon yang berjudul Wei. Dia adalah karakter utama dan menjadi orang terkenal di Korea Selatan. Tapi sebelum itu, kisahnya dimulai dari kepahitan yang mendalam. Kang Chul adalah seorang atlet tembak profesional yang mendapat banyak medali. Namun, ia harus dituduh sebagai pembunuh dan dipenjara. Hidupnya yang hancur membuatnya memilih untuk bunuh diri. Tetapi ketika ia akan melompat, Kang Chul justru berhenti dan memutuskan untuk bangkit. Ia ingin mencari kebenaran dan dalang dari orang yang melakukan ini kepadanya.
10 tahun berlalu. Ia tumbuh dengan luar biasa dan menjadi orang terkaya di Korea Selatan. Rumah sakit melaporkan bahwa Kang Chul sudah menjalani operasi dan sekarang dalam kondisi stabil. Polisi sedang mencari tersangka yang menyerangnya, tetapi mereka belum memiliki bukti yang jelas. Menurut kesaksian seorang manajer hotel, saksi mengaku dirinya adalah seorang dokter, tetapi identitasnya belum dikonfirmasi. Suhi pun mengatakan kalau wanita itu agak aneh karena wanita itu pergi saat polisi datang dan dia mengaku sebagai dokter dari rumah sakit Myungsoo. Padahal tidak ada nama rumah sakit seperti itu di Korea. Bahkan nomor telepon dan alamat emailnya palsu. Polisi mencurigai bahwa wanita itu adalah kaki tangan si pembunuh. Yeonju kaget melihat kelanjutan webtoon dengan karakter Kang Chul yang mencarinya. Yeonju menelpon Subong dan menceritakan semua yang ia alami. Yeonju berpikir bahwa bukanlah ayahnya yang menggambar episode tersebut. Dia berasumsi bahwa komik itu tergambar sendiri sejak Kang Chul selamat. Subong tidak mempercayai perkataan Yeonju dan berpikir kalau Yeonju hanya berbicara omong kosong.